Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang senantiasa kami kenal dan panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang kenal Engkau dengan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti, memahami kasih-Mu dalam hidup kami. Setiap hari rindu Engkau Tuhan, setiap hari ingin memuji, menyembah, setiap hari tak lepas dari Engkau, karena Engkau adalah kekuatan dan hidup kami. Mau bagaimanapun manusia di dunia ini mempunyai kekayaan seluruh dunia, tetapi hati dan jiwanya tidak melekat kepadamu, mereka akan binasa. Karena napas itu tidak bisa dibeli, kehidupan yang abadi tidak bisa dibeli dengan uang, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi hanya Engkaulah sang sumber energi, sang kekuatan terbesar kami, yang memberikan kami kehidupan. Dan itulah sebabnya mengapa kami akan terus hidup dalam energi terbesar kami, yaitu yang secara kasat mata ataupun orang-orang yang tidak bisa melihat secara supranatural adalah orang-orang yang hanya melihat keduniawian dan sifatnya sementara. Tetapi bagi kami, Kristus Yesus adalah kekekalan yang nyata, Alfa dan Omega. Karena itu kami akan terus hidup di dalam Engkau. Sekalipun di dunia ini kami hanya punya teman, sahabat, hanya satu-satunya Engkau. Karena itu kuasai kami terus Tuhan, biarlah kami tetap setia dalam Engkau, tetap memegang Engkau, tetap setia dan percaya kepadamu, memberitakan firman-Mu melalui media sosial, melalui kehidupan sehari-hari kami, melalui kesaksian-kesaksian kami bahwa Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat dunia, bahwa Engkau benar-benar Allah yang datang dari surga, yang turun ke bumi hanya demi untuk mengasihi, menyelamatkan ciptaan-Mu. Biarlah semuanya berbahagia karena kasih-Mu dan tetap bersandar hanya pada-Mu, karena Engkau adalah sahabat sejati kami. Engkau adalah Raja, Engkau adalah kemuliaan yang nyata. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku dan firman-Mu. Saat ini mau aku baca terambil dari Amsal 21 ayat 1 hingga dengan 31 dengan perikop yang sama dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu kumpulan Amsal-Amsal Salomo, yang berbunyi demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik, adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar,
tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur senantiasa mendengarkan hikmat daripadamu, yang senantiasa adalah bagaimana cara kami hidup, bagaimana kami hidup berhikmat di dalam Tuhan. Karena semata-mata kemenangan hanya ada di pihak Tuhan. Kami sendiri setiap hari butuh Tuhan untuk setiap apa yang kami buat, supaya kami tetap di dalam Engkau, tetap berada di jalan lurus-Mu, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tetap setia percaya, memelihara iman dan percaya hanya kepada Sang Sumber. Kaulah Tuhan yang ajaib, yang maha perkasa, yang maha mulia, maha agung, maha kudus, dan Engkau adalah terang bagi kami orang-orang percaya, sehingga setiap hari kami beroleh kasih karunia dan tetap melakukan kebaikan, pertobatan, dan sungguh-sungguh ingin mentahirkan diri dari sifat-sifat kedagingan dan duniawi kami. Setiap hari kami mau berpuasa dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat dosa, sifat-sifat kedagingan, sehingga itu akan semakin melekatkan kami kepadamu, bersekutu dengan Kau setiap hari dalam pujian, penyembahan, dan doa kami. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa Israel, bagi bangsa-bangsa di dunia, bagi bangsa kami Indonesia, agar terlindungi dari kejahatan, dan pemimpin kami bertobat dan sadar dari semua sifat jahat dan keburukan, baik sisi-sisi yang tidak baik bagi bangsa dan negara ini, bagi kesejahteraan rakyat dan seluruh bangsa di dunia. Itu juga dengan semua pemimpin dunia, para elit global. Inilah saatnya Tuhan akan berperkara kepada setiap orang, baik orang kaya, orang-orang jahat, orang-orang miskin pun, jika mereka berada di jalan yang salah, untuk kembali ke jalan yang benar, untuk mengenal Engkau, untuk percaya bahwa Engkau adalah kasih, dan kami semua diselamatkan, sehingga tidak ada lagi teriakan ataupun meminta tolong ketika saatnya tiba, sehingga Tuhan benar-benar berperkara satu persatu kepada setiap orang, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami setia percaya dan memelihara iman dan percaya kami melekat kepadamu, berdoa terus bagi pertobatan dunia, bagi
jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, bagi mereka yang dalam kegelapan, bangsa-bangsa yang masih dalam kejahatan untuk bertobat, bagi semua pemimpin-pemimpin dunia, bagi seluruh alam semesta ini, agar kami tetap memelihara iman dan percaya kami, karena kami setiap berdoa pasti Tuhan jawab. Anak-anak Tuhan yang sungguh bertobat, sungguh mentahirkan diri, berpuasa, dan juga berdoa bagi semua makhluk di muka bumi. Amin. Demikianlah bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Jangan gentar, jangan takut, jangan menghujat Tuhan yang hidup. Jangan lagi hidup dalam dosa. Bertobatlah selagi ada kesempatan. Tuhan Yesus adalah yang punya kerajaan surga dan bumi. Karena itu, sebelum Anda mengenal Dia, jangan gentar dan takut kepada dunia, kepada hal-hal apapun, karena Dia adalah Tuhan dan Allah kita. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati.